Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla. Salat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah air. Pada pertemuan lalu kita telah membahas mengenai definisi dari kata toharah. Apa itu toharah, Bu? Bersuci, bukan? Itu definisi secara bahasanya adalah suci atau disebut dengan an-nazafah. Tapi menurut istilah syariatnya, ini katakan taharah itu adalah fi'lun ma tustabahu bihi shalah. Perbuatan yang memperkenankan kita, yang membolehkan untuk salat. Kalau perbuatan itu kita lakukan, maka dibolehkan kita untuk melakukan salat setelah melakukan perbuatan tersebut. Maka itulah definisi taharah secara istilah syariat. Kemudian ibu-ibu ada namanya tuharah. Beda tuharah dengan tuharah. Jadi kalau dia tuharah, dia ismun suatu nama, satu sebutan untuk sisa air tatkala air tersebut telah digunakan alat sebagai bersuci. Jadi kalau ketika air itu digunakan untuk bersuci, kemudian ada sisanya, disebut dengan tuharah. Dan air-air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang boleh digunakan untuk bersuci, itu ada 7 macam air. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'amiyah. Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang pertama pada pertemuan lalu itu adalah apa, Bu? Ma'us sama, yaitu air langit. Kalau diartikan secara harfiah, ma'us sama, air langit, atau disebut dengan al-matar, air hujan. Hari ini mendung, Bu. Dari tadi malam lagi hujan, Bu, ya. Alhamdulillah sore hari ini hujan berhenti reda, tapi mendung tetap ada. Membuktikan bahwasannya tidak setiap mendung itu menandakan hujan. Tapi sudah pasti setiap hujan diawali dengan mendung. Jadi ibu-ibu, air yang pertama yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air hujan. Jadi kalau ibu tampung air hujan, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi wajib, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, itulah air hujan yang pertama. Udah kita sampaikan itu kemarin, Bu? Belum? Udah kan? Kemudian yang kedua, air apa lagi, Bu? Ma'ul bahar, air asin, air laut. Nah, ibu pernah minum air laut? Pernah, Bu? Jadi ada sahabat ibu-ibu, ada sahabat curhat ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Wahai Rasul, kami, keseharian kami itu berlayar di atas laut. Karena itu. Dan kami hanya membawa air ini. Kalau kami gunakan air ini untuk
bersuci, kan gitu bahasa kita, maka tidak ada air lagi untuk minum. Kalau digunakan untuk minum, maka tidak ada lagi air untuk bersuci. Apakah boleh kami berwudu menggunakan air laut? Tanya sahabat. Maka Rasul menjawab, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu, kata Nabi kan, suci airnya, halal bangkainya. Jadi kita gunakan air laut untuk bersuci, untuk mandi wajib, untuk berwudu bisa. Sah. Itulah dia al-hillu maitatuhu, kemudian halal bangkainya. Kalau kita menangkap ikan di laut, kemudian ikannya mati, berarti dianggap bangkai kan, Bu? Apa yang dikatakan definisi bangkai maitah dalam fikih? Bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih secara syariat, atau disembelih tapi tidak sesuai syariat, maka disebut bangkai. Apakah ikan perlu disembelih? Nggak perlu disembelih pun boleh kita makan, kan itu kan? Maka itu dia, maka ikan yang mati disebut bangkai. Tapi bangkai itu boleh bangkai laut artinya, bukan setiap bangkai. Paham, Bu? Apapun yang ada dalam laut itu, hewan, ikan yang ada dalam laut itu, apapun bentuknya boleh dimakan. Sekalipun ada jenis ikan yang mirip dengan jenis hewan darat. Seperti apa, Bu? Kudanil, ya Bu kan? Apalagi anjing laut. Ada, Bu, anjing laut? Boleh dimakan? Saya belum pernah makan. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasannya apapun bangkai yang berasal dari laut itu, dari laut boleh dimakan, halal bangkainya, berarti boleh dimakan. Tapi perhatikan juga hewan-hewan tersebut apakah membahayakan bagi tubuh kita atau tidak. Kalau hewan dari laut tadi, ikan dari laut tadi membahayakan bagi tubuh, maka jangan dimakan, racun kan? Maka haram jadinya kalau memudaratkan bagi tubuh bagi diri kita. Itu dia yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah air apa lagi, Bu? Air sungai. Jadi air sungai bisa digunakan untuk mandi wajib, bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian yang keempat, air sumur. Air sumur. Kemudian walaupun air sumur tersebut bau, boleh digunakan untuk mandi. Boleh digunakan untuk berwudu. Bau di sini bukan karena bangkai. Bukan karena bangkai. Bau karena memang apa tuh? Kan karena bau kan. Jadi kemudian air apa lagi, Bu? Air mata air. Jadi diambillah air dari mata air lalu digunakan untuk bersuci boleh. Kemudian air apa lagi, Bu? Pertama tadi air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumur, air mata air. Kemudian ada namanya, Bu, air barot. Apa itu air barot? Air barot ini kalau di buku-buku tuntunan sholat itu disebut dengan air embun. Jadi kalau kita bahasakan dengan apa tuh, Bu? Kalau airnya dari langit ketika turun dia dalam bentuk beku. Ketika sampai dia di tanah mencair, itulah barot. Kan itu kan? Dari langit dia dalam keadaan beku sampai ke tanah mencair. Beda dengan salju, dari langit dia dalam bentuk cair sampai ke bumi, sampai ke tanah dia dalam keadaan beku. Itu salju. Itulah 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Atau bisa juga dibuat diingat kaidah ini, setiap air yang turun dari langit, yang terbit dari tanah, itu boleh digunakan untuk bersuci. Suci airnya bisa digunakan untuk bersuci. Pokoknya apapun yang dari langit turunnya, keluarnya dari tanah, suci airnya bisa digunakan untuk bersuci. Air kelapa nggak bisa, bukan? Dari mana itu turunnya, Bu? Dari atas
Ya Bu. Oke, kita masuk selanjutnya adalah pembagian air. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian air-air itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi air-air tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada air ahaduha tahirun fi nafsi mutahhirun li ghairihi. Zat airnya suci, mutahhirun li ghairihi, bisa digunakan untuk menyucikan yang lain. Paham bukan? Bisa digunakan untuk menyucikan pakaian, untuk menyucikan tempat yang terkena najis, bisa untuk menyucikan badan, mandi berarti kan? Atau bisa juga menghilangkan najis yang ada di badan. Untuk berwudu, maka air yang pertama ini tahirun, zat airnya suci, mutahhirun li ghairihi, bisa menyucikan yang lain, menyucikan bagi yang lainnya. Paham bukan? Ghairu makruhin, ketika digunakan tidak makruh, karena nanti ada air makruh menggunakannya. Bagian yang pertama ini airnya suci lagi menyucikan, tidak makruh saat menggunakannya. Ghairu makruh isti'malihi, tidak makruh menggunakannya. Wa wal ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Apa itu yang maksud air mutlak? Anqaidil lazimin. Jadi air yang mutlak dari pengkaitan yang tetap. Jadi dia air tersebut tidak dikaitkan dengan sesuatu yang menetap, yang nggak bisa dipisahkan. Contoh seperti ketika kita ambil air mutlak lalu kita campurkan dengan bubuk kopi. Apakah ketika kita buang bubuk kopi yang tersisa di dasar cangkir tadi masih bisa dikatakan air mutlak? Nggak bisa kan? Dibuang pun bubuk kopinya, kalau sudah menjadi air kopi tetap namanya air kopi, nggak akan bisa jadi air lagi. Jadi yang dikatakan air mutlak itu ketika kita melihatnya kita menyebutnya dengan air, nggak kita sebut embel-embel yang lain. Paham bukan? Itulah air mutlak. Ada air di dalam bak, maka ibu menyebutnya air. Tapi kalau air bak tadi sudah bercampur dengan sabun sehingga air tadi ketara dia menjadi air sabun, nampak dia menjadi air sabun, dihilangkan pun sabun yang ada di dalam bak tadi, tetap dia namanya air sabun. Itulah namanya pengkaitan yang menetap, yang tidak bisa dipisahkan. Maka air mutlak dia tidak ada pengkaitan yang menetap. Paham ibu-ibu? Tapi kalau pengkaitannya bisa dipisahkan, fala yadurrul kaidul mumfak. Jadi kalau pengkaitannya bisa lepas, bisa dipisahkan. Contoh, ketika kita ke sungai, kita lihat ada air di sungai, maka itu disebut air sungai. Kita angkut air yang di sungai tadi, kita bawa ke rumah. Apakah masih dikatakan air sungai? Tidak, karena dia tidak lagi berada di sungai. Bisa dilepaskan dari sungai. Kita ambil air di sumur, kan itu bukan? Ketika kita angkat air yang di sumur, kita pindahkan ke dalam wadah yang lain, apakah kita katakan air sumur lagi? Tidak, karena sudah tidak lagi di sumur tempatnya. Maka itu pengkaitan yang bisa dilepas. Kalau pengkaitan yang bisa dilepas, maka tetap dikatakan air mutlak. Air sungai, air sumur, itu masih tetap dikatakan air mutlak. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah. Wa tsani tahirun mutahhirun makruh isti'malihi fil badani la fi thawbi. Yang kedua, airnya suci, bisa digunakan untuk menyucikan yang lain. Namun makruh menggunakannya pada badan, bukan pada pakaian. Bisa ibu pakai untuk nyuci baju, pakaian lah pokoknya kan. Untuk apa lagi bu? Untuk membersihkan lantai, kan gitu. Tapi makruh menggunakan pada badan. Kenapa demikian? Wahwal ma'ul musyammas, dan dia adalah air yang panas disebabkan matahari. Panas disebabkan matahari. Di daerah yang mana nih? Di daerah yang memang cuacanya panas melulu. Di mana nih bu? Di Arab, di Hijaz misalnya. Ya kan bu? Kemudian air tersebut diletakkan di dalam wadah yang bukan dari emas dan perak.
Wadahnya, baskomnya dari kaleng, dari besi atau dari timah. Masukkan air ke dalam wadah tadi, diletakkan di bawah matahari, panas airnya. Makruh menggunakannya di saat panas itu pada badan. Kenapa demikian? Karena dapat menyebabkan baros, penyakit kulit, Bu. Bukan boros. Boros itu ketika ibu dikasih belanja bapak, kan itu kan 500.000 habis sehari. Itu boros. Ya, Bu, kan? Ngabisin enak, Bu, ya. Orang ibu disuruh tukang ngabisin aja kok, bukan mencari, kan? Kami yang laki-laki nih yang mencari, ibu-ibu yang habiskan. Ada juga kan itu kan, seharusnya kan laki-laki yang mencari. Tapi kalau ibu rela ridho membantu suami, mantap kan itu kan. Paham ibu kan? Jadi ibu-ibu yang Allah Ta'ala itu dia, airnya berada di daerah yang panas cuacanya. Kemudian dia diletakkan di wadah dari yang terbuat selain dari emas dan perak. Tapi kalau wadahnya terbuat dari emas maupun perak, kemudian dimasukkan air ke dalam wadah emas tadi, diletakkan di bawah matahari, panas airnya. Bolehkah digunakan dalam keadaan panas? Tidak makruh, boleh. Kenapa? Karena emas tidak menimbulkan karatan. Karat itulah yang dapat menyebabkan penyakit kulit tadi. Cupak. Apa itu bahasa kitanya? Baros itu cupak, Bu, ya. Mana bahasanya? Dia lagi kira penyakit-penyakit kulit. Terserah bapak lah, kata ibu. Ya dek, nak cakap pula dek Okey. Wa inna ma yukrahu syar'an, jadi udah dijelaskan tadi. Jadi kalau wadahnya dari emas, dari perak, tak masalah. Karena emas dan perak itu anti karat. Kalau ada kata emas, perak masih juga berkarat, berarti emas iya, bukan? Hilang emas tinggal besi. Ada, bukan? Untuk nipu-nipu pencuri cocok lah. Wa idza barida zalatil karahatu. Kalau seandainya air yang tadi, ternyata air yang panas tadi, yang panas disebabkan matahari tadi, masih tidak bisa hilang kemakruhannya. Bisa hilang kemakruhannya ketika sudah nggak panas lagi. Jadi kalau seandainya kita berada di daerah yang panas, kemudian air tadi kita letakkan di wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, kita letakkan di bawah matahari, panas airnya. Kata rasa panas nih, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa, sah, bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh. Apa itu makruh, Bu? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Kira-kira rugi nggak kalau dikerjakan? Kayak gitulah, Bu, kayak makan jengkol. Tapi Bu, kalau nggak makan jengkol dapat pahala loh. Kan itu kan rugi nggak dapat pahala kan? Jadi kalau ibu tetap ngeyel menggunakan air yang panas kena matahari tadi, sah-sah saja. Suci airnya, bisa menyucikan, tapi makruh. Hilang kemakruhan menggunakan air tadi ketika kapan, Bu? Ketika hilang panasnya. Udah dingin, baru gunakan. Jadi tunggu dingin dulu. Jadi makruhnya yang dapat membahayakan kulit tadi ketika digunakan di saat panas. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kan itu kan? Kecuali Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, beliau berpendapat tidak makruh. Mau panas salah situ kan itu kan? Enggak makruh menggunakannya, kata Imam Nawawi. Oke. Wal qismu tsalis. Sekarang yang ketiga. Pembagian yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Paham, Bu? Yang ketiga, airnya suci tapi tidak menyucikan. Wal ma'ul musta'malu, dan dia adalah air musta'mal. Apa itu musta'mal? Yang sudah digunakan untuk bersuci.
sisa dari air yang telah digunakan untuk bersuci. Fi raf'in hadasin, air yang telah digunakan dalam mengangkat hadas, au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Jadi air yang telah digunakan untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, air tersebut disebut dengan air illam yataghayyar, jika dia tidak berubah, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah volumenya, ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maqsulu minal ma'. Jadi air mustakmal itu adalah air yang digunakan, yang telah digunakan dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis selama tidak berubah. Kalau berubah bukan mustakmal lagi namanya. Bisa jadi dia air yang berubah. Walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah volumenya. Berarti dia kurang dari 2 kullah. Kalau dia sampai 2 kullah atau lebih, dia tidak mustakmal lagi airnya. Bahkan kalau dia sampai 2 kullah atau lebih, air yang tadi yang bekas digunakan bersuci tadi, dia bisa suci, menyucikan. Airnya bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya gini Bu, ada disediakan ember khusus menampung air mustakmal. Kemudian ember ini dikumpulkan ke dalam bak, sehingga penuhlah bak tadi, yang bak besar tadi. Maka air yang dalam bak besar tadi tidak disebut air mustakmal lagi, sudah disebut air yang suci lagi, menyucikan. Kenapa? Karena yang dikatakan air mustakmal itu adalah airnya sedikit. Berapa ukuran sedikit itu? Kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah itu Bu? 500 litir Baghdad. Nah, kalau diliterkan berapa? 270 liter menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Sekitar itulah Bu, 270 liter lebih kurang. Makanya kalau ada air sampai 270 liter itu 2 kullah udah tuh. Nah, kalau dia kurang dari 270 liter kan itu kan, maka dia disebut kurang dari 2 kullah. Kalau air yang kurang dari 2 kullah tadi digunakan untuk bersuci, kemudian kan itu kan, kemudian bekas basuhan pertama, misalnya gini Bu, ketika kita berwudu membasuh wajah, basuhan yang mana yang wajib itu Bu? Basuhan yang mana yang wajib? Basuhan pertama. Jadi yang air mustakmal itu adalah air bekas dari membasuh basuhan yang wajib. Kalau dalam wudu itu basuhan yang pertama itu yang wajib. Nah, kan itu kan? Dah meneteslah air basuhan yang pertama tadi. Menetes. Misalnya kan gitu kan? Nah, kemudian ketika membasuh tangan juga basuhan pertamanya, meneteslah air bekas membasuh basuhan tangan tadi. Kemana misalnya ke ember kecil misalnya kan gitu kan? Atau ketika membasuh apa lagi Bu? Menyapu kepala. Sapuan yang pertama itu wajib. Kedua, ketiga sunnah. Maka bekas sisa dari sapuan yang pertama tadi itu kan menjadi mustakmal. Dah, akhirnya terkumpullah air mustakmal tadi. Lihat volumenya kurang dari 2 kullah, maka air itu disebut mustakmal. Paham Bu? Paham? Oke. Jadi kalau dia berubah airnya, kan kalau airnya berubah walaupun sedikit, maka dia bukan lagi air mustakmal. Maka dia bisa jadi fawan najisun. Maka dia menjadi najis. Berubah dia setelah kita alirkan ke badan kita, kan itu kan, air yang turun tadi dari tubuh kita berubah, bukan seperti awal, tapi berubah warnanya, baunya dan rasanya. Misalkan itu kan, maka najis. Contohnya apa Bu? Ketika kita istinja, tunggang, kan itu kan? Tunggang, air sisa tunggang kita itu tadi,
air yang mengalir dari dubur kita tadi, itu najis kan? Nah, itu dia. Karena habis digunakan untuk menghilangkan najis, berubah dia. Atau dia bertambah volumenya tadi, kalau bertambah volumenya sampai 2 kula atau lebih, maka tidak lagi mustakmal. Paham Ibu kan? Tapi airnya suci lagi menyucikan. Dah, ini yang pertama. Air yang suci, maksudnya yang ketiga bagian yang pertama. Air yang ketiga, namun bagian yang pertama. Air yang suci lagi, air suci tapi tidak menyucikan. Pembagian pertamanya adalah air yang mustakmal. Kalau ditanya apa saja air yang suci yang lagi tidak menyucikan, salah satunya adalah air mustakmal. Yang pertama yang mustakmal. Yang kedua, air yang berubah. Al-mutaghayyir, kan itu kan? Air yang berubah. Min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyir. Al-ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi. Jadi pembagian yang ketiga nih, air yang berubah salah satu sifatnya. Berubah baunya, berubah warnanya, atau berubah rasanya. Salah satu saja, Bu. Berubah salah satu dari yang 3 tadi, maka dia sudah dikatakan air yang berubah. Bima ay bi syai'in khalatahu minat tahirat. Disebabkan apa? Disebabkan bercampur dengan sesuatu yang suci. Berarti airnya masih suci nih, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti kita jelaskan tadi di awal, ketika air yang suci dicampur dengan sabun, Lifebuoy, apalagi Bu? Entah apalah namanya itu. Atau bercampur dengan sabun, maka airnya tetap suci. Kalau nggak suci nggak mungkin ibu pakai untuk mandi kan gitu kan? Tapi tidak bisa untuk menyucikan dalam hal berwudu, mandi wajib, nggak bisa. Paham Bu? Untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu harus dengan air mutlak. Mandi wajib dan berwudu juga harus dengan air mutlak. Nggak bisa dengan air sabun. Makanya ketika ibu mandi itu, ibu kan itu kan, mandi wajib itu harus pastikan dulu seluruh tubuh itu telah dialiri air mutlak terlebih dahulu. Ya kan Bu? Air mutlak terlebih dahulu. Udah semua badan kena air mutlak, baru sabun. Atau terserah ibu, mau sabun dulu. Kan itu kan, sabun dulu. Baru setelah itu, setelah hilang semua sabun, kan itu kan, hilang setelah bersabun, siram dengan air mutlak. Tapi belum mandi itu. Belum mandi wajib. Kenapa? Karena nggak sah mandi wajib dengan air bercampur sabun. Berarti harus hilang dulu sabun di badan. Baru niat mandi wajib. Atau duluan niat mandi wajib dulu. Jadi nanti ada dibahas masalah mandi wajib. Paham Bu ya? Mandi wajib itu bukan masuk kamar mandi, langsung siram badan, pasang niat. Ketika menyiram badan itu niat mandi wajib. Kalau mengangkat hadas dari haid, berarti itu niatnya. Kalau nifas berarti mengangkat hadas dari nifas. Kalau hadas besar, janabah, maka mengangkat hadas janabah. Bukan sembarangan itu. Maka ada syarat sahnya. Maka harus periksa dulu, ada nggak najis pada badan kita. Kalau pada tubuh kita terdapat najis, maka hilangkan dulu najis pada tubuh kita. Baru kita niat mandi wajib. Niat menghilangkan najis dulu, baru niat mandi wajib. Berarti 2 kali mandi. Artinya 2 kali guyur. Guyuran yang pertama untuk menghilangkan najis pada badan kalau ada. Untuk hati-hati kan niatkan saja, takutnya ada. Guyuran kedua baru pasang niat mandi wajib. Itu akan kita jelaskan lebih luas kalau nanti ada kesempatan pembahasannya masalah mandi. Ini masalah air yang berubah. Paham bukan? Air mutlak berubah jadi air kopi karena dicampuri bubuk kopi. Air ini bukan nyindir Bu ya, nanti Ibu pulang nyiapkan kopi. Air mutlak kan itu kan, air mutlak dicampur dengan susu. Udah susu pula nih Bu. Jadi air susu. Air mutlak dicampur dengan apalagi teh.
Jadi maka dari air jadi teh. Paham bukan? Maka itu dikatakan air yang berubah disebabkan bercampur dengan air yang suci. Airnya suci, makanya ibu bisa minum. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nggak bisa digunakan untuk mandi wajib, untuk berwudu dan menghilangkan najis. Paham ibu? Jam berapa dah, Bu? Belum lagi jam 3, Bu ya. Jam 3 kita tank itu. Jadi Bu, tadi saya telat Bu karena saya golek-golek dulu. Karena dari pagi ngajar Bu. Pagi ngajar, pulang sebelum zuhur, pulang jam-jam sampai setengah 1 kan itu kan. Kata ibu kalau bisa datang jam setengah 2 meriah juga Bu kan. Belum sempat bernapas harus pergi lagi. Jadi insyaallah nanti kita usahakan biar jangan telat-telat kali. Taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin. Jadi perubahannya itu dapat menghalangi kemutlakan air. Jadi perubahannya dapat menghalangi kemutlakan air. Ini nggak disebut air mutlak lagi dia kalau sudah berubah. Kalau dia berubah tidak disebut lagi air mutlak, maka dia disebut air tersebut air yang berubah, suci tapi tidak menyucikan. Paham bukan? Tapi kalau dia bercampur dengan suatu benda, namun tidak menghilangkan kemutlakan airnya, maka dia tetap dikatakan air yang mutlak. Contoh, kaporit. Ibu pernah pakai kaporit? Air kaporit, Bu. Bukan kaporit, apa namanya itu? Untuk menjernihkan air, bukan kaporit. Tawas, kalau kaporit pula. Untuk baju. Ya, sama juga lah. Ini saya ngomongin tawasnya nih. Tawas, kan itu kan? Dimasukkanlah tawas ke dalam air, kan itu kan? Kalau terasa berubah airnya jadi air tawas, paham maksud air tawas? Muncul bau tawas. Nggak mutlak lagi airnya, perubahannya jelas, maka bukan air yang suci lagi menyuci. Tapi nggak jelas. Tapi kalau tidak berubah dia tetap seperti air pada umumnya, seperti air mutlak pada umumnya, maka airnya suci lagi menyucikan. Paham bukan? Tapi kan dia nggak berubah dia seperti nggak nampak perubahannya menjadi air tawas. Ya kan? Paham ibu kan? Tidak. Kalau dia terasa bau tawas, maka airnya tidak suci lagi menyucikan. Airnya suci tapi tidak menyucikan. Contoh seperti gini Bu, baik dia secara hissian, nampak mata kita berubahnya. Dengan mata kepala kita bisa melihat air tersebut berubah. Maka airnya suci, tidak dapat menyucikan. Atau dia takdirian, diperkirakan, dikira-kira airnya ini berubah. Kayak mana? Misalnya ada air mutlak, air bercampur dengan bunga mawar. Banyak pula bunga mawar tadi bercampur di situ kan? Karena kita nggak sempat melihat waktu bercampurnya bunga mawar tadi, kan berubah awal mulanya itu. Nggak pernah, tapi karena nggak pernah kita tengok, selang beberapa hari kemudian udah nggak ada lagi bau mawarnya. Kan itu kan? Nggak terasa lagi bau mawarnya. Maka air tersebut tetap dikatakan air yang berubah karena bercampur dengan bercampur dengan mawar, dengan bunga mawar, maka dia berubah karena bercampur dengan mawar. Paham Ibu? Seperti apa yang dikira-kira tadi, ketika ada air yang sudah hilang baunya. Ketika air yang berubah disebabkan suatu benda, kemudian baunya sudah hilang, maka air tersebut airnya suci, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian Ibu ada istilah dia dengan mujawir. Mujawir itu dia berdampingan dengan air. Berdampingan dengan air. Misalnya air tersebut berada tempat menetapnya itu di atas lumpur, menimbulkan bau. Kira-kira suci nggak airnya? Suci dan bisa menyucikan karena memang tempat menetapnya di situ. Paham Bu? Nah, itu dia. Dicontohkan di sini.
Walau kana taghayyuru katsiran, walaupun perubahannya banyak. Wa kadzal mutaghayyir bi mukhalitin la yastaghna al-ma'u anhu katinin tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Jadi kalau ada air berubah disebabkan memang dia menetap di situ tempat yang menyebabkan dia berubah, maka airnya suci lagi menyucikan. Karena memang dia tempat menetapnya di situ. Atau yang memang tidak bisa dihindari perubahannya dengan sesuatu yang berbau atau bercampur yang tidak bisa dihindari oleh air, seperti katinin, seperti air tanah. Kan itu kan seperti air tanah, watuh labin, air tanah, lumut dan sebagainya. Paham Bu ya? Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang pembagian yang keempat. Ya Bu kan? Ingat pembagian yang keempat Bu, najis. Apa kita habiskan saat ini juga? Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang air yang najis atau bernajis. Tapi sebelum kita tutup ibu-ibu, ada oleh-oleh untuk ibu. Amalan di bulan ini. Jangan lupa hari Senin 10 Muharram. Hari Ahadnya 9 Muharram. Itu adalah puasa yang disunnahkan. Selain tanggal 9 dan 10 Muharram pun sunnah puasa. Jadi dari tanggal 1 Muharram kemarin hingga akhir bulan Muharram ini disunnahkan banyak-banyak puasa. Tapi khususnya di hari Asyura 10 Muharram dan 9 Muharram ada hadis Nabi khusus tentang itu. Kalau tentang keutamaan puasa di bulan Muharram ini kata Nabi gini, afdalus siyam, seabdal puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi posisi puasa di bulan Muharram ini besar pahalanya setelah puasa Ramadan. Ranking kedua setelah Ramadan. Pertama bulan Ramadan kan itu kan. Yang kedua bulan Muharram. Kemudian kata Nabi, ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang keutamaan puasa 10 Muharram, kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la usumanna tasi'. Seandainya aku hidup tahun depan, pasti akan aku puasa pada 9 Muharramnya. Pasti aku akan puasa di 9 Muharram. Berarti Nabi sudah menekankan, dia menganjurkan sunnah puasa di 9 Muharram. Tentang Asyura-nya kata Nabi, apa kata Nabi tentang Asyura? Su'ila Rasulullah SAW an sami yaumi Asyura. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan puasa 10 Muharram. Kata Nabi, yukaffiru sanatan madiyah, dapat melebur dosa-dosa setahun yang lalu. Dari Zulhijjah hingga Muharram tahun yang lalu. Paham Bu? Jadi ibu kalau ingin puasa mulai dari Ahadnya sampai Senin, boleh juga sampai Selasa. Kenapa demikian? Karena kalau hanya hari Senin, orang Yahudi juga puasa di 10 Muharram itu. Jadi kan awal mulai kayak gini. Sahabat ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi puasa hari ini. Kenapa orang itu puasa di hari ini, hari Asyura? Karena mereka mensyukuri atas nikmat selamatnya Nabi Musa dan umatnya dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi, kalau begitu kita lebih berhak lagi puasa hari ini. Kan itu kan? Tapi orang Yahudi juga puasa 10 Muharram. Syukur atas nikmat karena telah selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi kata dalam kitab Yang Tolibin kita pikir untuk untuk agar beda kita dengan orang Yahudi, maka dianjurkan puasa baik diawali 9 Muharramnya, atau kalau lupa di 9 Muharramnya puasa, akhiri di 11 Muharramnya. 9, 10 atau 10, 11. Boleh 9, 10, 11. Kalau ibu punya qadaan puasa, baiknya ibu niatkan, sengaja aku niat mengqadha puasa Ramadan. Maka dapat pahala Asyura juga, dapat pahala Tasu'a juga kalau lakukan di hari itu. Karena dahulukan yang wajib, baru yang sunnah.
khusus di hari dan di bulan sunnah puasa, kalau kita niatkan mengganti puasa yang wajib, maka dapat pahala juga puasa sunnah. Amu, walaupun ada yang mengatakan bisa digabung niatnya, tapi nggak perlu digabung pun tak masalah, tetap dapat pahala puasa sunnah. Dua dapat nanti ibu puasa wajib, puasa sunnah pahalanya. Jadi kalau ibu ingin mengganti puasa bulan inilah kesempatannya, ya bu ya. Jangan tunggu nanti menjelang Ramadan, takutnya nggak bisa napas lagi. Ya bukan, kita kan nggak tahu ajal kita kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.